Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wirausaha, pekerja dan karyawan, mahasiswa dan pelajar yang kami banggakan. Materi 9 bekerja dengan iman kali ini topiknya adalah mumpung muda, mumpung sehat, mumpung punya waktu. Merupakan materi manajemen waktu dalam menjalankan ikhtiar kita mendapatkan kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir-butir yang banyak. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dari air hujan tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan, fase vegetatif. Keluar tanaman yang menghijau, fase reproduktif. Keluar butir yang banyak, fase pematangan. Allah mengajarkan ilmu tumbuh-tumbuhan ini 14 abad yang lalu. Kemudian perhatikan buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Allah menghendaki kita perhatikan fase pematangan, fase pemanfaatan tumbuh-tumbuhan ini untuk masyarakat sekitar, untuk alam kita, untuk kita semua. Manusia sebagai sesama makhluk Allah mengalami siklus yang hampir sama. Fase pertumbuhan dari lahir sampai akil balik, fase remaja pemuda dari akil balik sampai dewasa, kemudian fase dewasa sampai pensiun, dilanjutkan dengan fase tua sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Dari beberapa hadis menyebutkan bahwa manusia dimintai bertanggung mulai dari fase remaja pemuda setelah akil balik sampai dewasa, lalu fase dewasa, fase tua, sampai dipanggilnya. Berarti dari umur 13 tahun saat akil balik sampai umur 25 tahun fase remaja pemuda, lalu 25 tahun ke atas sampai tua dan sampai dipanggilnya. Itulah yang dimintain pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Umur adalah hak prerogatif Allah Ta'ala. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka jika telah datang waktunya, mereka tidak akan dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sini kita bisa menghitung
berapa sisa umur kita yang akan kita laluin sampai batas yang disebutkan Rasulullah. Namun demikian, kita mesti setiap saat harus siap menghadapi panggilannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah apa yang akan kita lakukan dengan umur kita, dengan sisa umur kita yang diberi Allah. Dari Ibnu Abbas dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menasihati seseorang, jagalah olehmu 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Jaga masa kayamu sebelum jatuh miskin. Jaga masa lapangmu sebelum masa sempit. Dan jaga masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Dan semua kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan pada umur kita, pada saat akhir kita semua, entah itu kapan. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. 1. Umurnya, untuk apakah ia habiskan? Yang kedua, jasadnya, untuk apakah ia gunakan? Yang ketiga, ilmunya, apakah telah ia amalkan? Yang keempat, hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Dari uraian Al-Quran dan hadis Rasulullah tadi, kita masih punya kira-kira berapa tahun lagi. Wirausaha, pekerja dan karyawan, mahasiswa dan pelajar yang kami banggakan. Mumpung masih punya usia, mumpung masih sehat, mumpung masih punya waktu, kita isi apa sisa umur kita? Pendapat Imam Al-Ghazali tentang umur, aku tidak mempunyai barang dagangan kecuali umur. Apabila ia habis, maka habislah modalku, sehingga putuslah harapan untuk berniaga dan mencari keuntungan lagi. Allah telah memberiku tempo pada hari yang baru ini, memperpanjang usiaku dan memberi nikmat. Menurut Imam Al-Ghazali ini adalah umur merupakan modal baginya untuk mendapatkan rahmat Allah. Terdapat 3 hal yang dapat kita lakukan agar mendapat manfaat sebesar-besarnya membawa barokah atas sisa waktu yang kita punya, yaitu pertama, niat ibadah. Setiap melakukan amalan atau kegiatan apapun, sekecil apapun, misalnya makan, selalu ingat karena Allah, agar mendapat nilai ibadah. Kedua, optimalisasi sisa waktu kita. Menggunakan istilah Lavender Coaching tentang time management strategies, yaitu OUT, optimum use of time. Dalam hal ini, waktu umur kita gunakan secara optimal untuk beriman, beramal soleh, mentaati kebenaran, dan saling menasihati tentang kesabaran. Mengikuti ayat Allah Al-Asr, yaitu demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati dalam upaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
sehingga sisa umur kita ini tidak dalam kerugian. Ketiga, kita lihat neraca pahala dan dosa pada setiap periode tertentu, misalnya saat ulang tahun atau tahun baru Hijriah. Kita lakukan time profit and loss statement, neraca pahala dan dosa kita selama periode itu, sehingga kita bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki diri, misalnya bertobat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan masa lalu, atau kita harus menambah ibadah kita, dan seterusnya. Al-Quran menyebutkan bahwa siapa saja yang berlaku baik walaupun hanya sebesar debu, ia akan melihat dan mendapatkan pahala dari perbuatan itu. Sebaliknya, siapa saja yang berlaku buruk walaupun sebesar debu, maka ia juga akan melihat dosa dari perbuatan itu. Surat Az-Zalzalah 78. Ikhtiar kita selanjutnya, bagaimana kita bisa memperpanjang umur kita sehingga kita bisa beribadah lebih banyak lagi. Rasulullah memberi petunjuk tentang hal ini. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tua dan menjalin silaturahmi dengan sesama. Hadis riwayat Ahmad. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan, baik isi maupun penampilan. Kesalahan ada pada saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.